Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan menjelaskan bagaimana suatu investasi atau bagaimana dalam merancang investasi yang benar. Adapun dalam video ini terdapat dua pemateri, di mana di sini saya bertindak sebagai pemateri pertama. Pembentukan program investasi adalah langkah penting dalam merencanakan suatu tujuan keuangan. Investasi ini sangat baik atau sangat direkomendasikan karena daripada hanya menabungkan uang tanpa mengelolanya hanya akan menimbulkan suatu inflasi. Maka hal ini dapat ditangani dengan dibentuknya suatu program investasi. Dengan teknologi yang semakin canggih dapat memudahkan para investor untuk membentuk atau membuat suatu investasi yang baik dan dapat menguntungkan di pihak investor tersebut. Dalam video ini yang pertama akan saya bahas yaitu apa yang dimaksud dengan perencanaan investasi. Perencanaan investasi adalah proses mengidentifikasi tujuan dari keuangan dan mengubahnya menjadi rencana keuangan. Perencanaan investasi merupakan komponen yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tujuannya. Ada yang ingin memenuhi kebutuhan masa pensiun atau masa tuanya, ada yang ingin membeli rumah atau untuk biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Melakukan investasi yang cerdas dapat membuat kehidupan finansial yang baik karena dengan investasi tersebut uang yang tadinya apabila hanya ditabung tidak akan bertambah, namun dengan jalan investasi maka uang tersebut akan terus bertumbuh hingga pertumbuhan ekonomi dan finansial kita akan semakin maju. Kemudian ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan investasi. Yang pertama itu tentukan tujuan investasi. Seperti yang tadi saya jelaskan, tujuan seseorang melakukan investasi itu berbeda. Ada yang ingin memenuhi kebutuhannya di masa tua, ada yang ingin membeli rumah ataupun lain sebagainya. Tujuan ini merupakan suatu hal yang paling penting karena ini adalah menjadi dasar dari perencanaan suatu investasi yang Anda akan lakukan. Kemudian tentukan jangka waktu. Maksud dari tentukan jangka waktu di sini adalah sesuaikan dengan tujuannya. Jika ingin berinvestasi di masa muda untuk merencanakan kehidupan di masa tua, maka jangka waktu yang diperlukan itu terbilang bisa dikatakan investasi dalam jangka waktu yang lama. Namun jika membeli rumah mungkin bisa disesuaikan dengan kapan Anda akan membeli rumah sesuai dengan tujuan dan rencana yang Anda susun dalam melakukan investasi sendiri. Kemudian evaluasi toleransi risiko, karena ini merupakan sebuah hal yang mendasar dari investasi. Tentunya akan ada resiko-resiko yang akan terjadi ketika kita mengambil langkah dalam menginvestasi. Kemudian buat rencana keuangan, termasuk anggaran, pengeluaran dan sumber pendapatannya. Ini menjadi pokok dari membuat rencana keuangan. Kemudian tentukan alokasi aset. Apakah kita ingin berinvestasi pada bidang saham, obligasi ataupun real estate dan lain sebagainya. Alokasinya ini harus berkaitan dan mencerminkan dari tujuan melakukan investasi tersebut. Kemudian selanjutnya itu diversifikasi portofolio. Dalam untuk mengurangi risiko, kita lihat portofolio dari perusahaan yang akan kita lakukan investasi. Jika portofolio dari perusahaan tersebut aman, maka otomatis dapat membuat investasi itu lebih maju. Kemudian langkah selanjutnya adalah lakukan investasi. Lakukan investasi tersebut. Jika semuanya terasa setelah matang, maka alokasikan uang tersebut untuk melakukan investasi. Kemudian setelah itu apakah langsung dilepas? Otomatis tidak. Kita harus terus melihat pergerakan dari investasi tersebut, revisi dan perubahan rencana jika memang hal itu diperlukan. Kemudian jika merasa belum
puas, maka lakukanlah konsultasi pada profesional keuangan agar investasi tersebut lebih aman dan diprioritaskan dapat memenuhi tujuan dari investasi tersebut. Kemudian selanjutnya yang akan saya bahas yaitu hubungan investasi dengan pajak. Investasi dan pajak itu sangat berkaitan erat karena jika pajak dari instrumen atau pajak dari apa yang akan kita lakukan investasi rendah, maka otomatis investor sangat tertarik dengan bidang tersebut, investasi di bidang tersebut. Namun jika pajaknya tinggi, maka sebaliknya investor akan tidak tertarik dalam bidang tersebut. Ada beberapa hubungan antara pajak dan investasi. Yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan individu dan perusahaan dapat mempengaruhi tingkat pengambilan investasi. Semakin tinggi tarif pajak penghasilan, semakin sedikit uang yang tersedia diinvestasikan setelah pajak, sehingga dapat mengurangi insentif untuk berinvestasi lagi. Kemudian pajak modal, pajak atas keuntungan modal. Tingkat pajak pada keuntungan dapat mengurangi motivasi dari investor tersebut untuk melakukan investasi. Kemudian properti, pajak atas properti, kemudian insentif pajak, dan yang terakhir yaitu investasi dan perekonomian. Biasanya di bidang-bidang investasi yang bergerak di bidang pemerintahan banyak yang dibebaskan oleh pajak. Ini merupakan suatu tindakan yang dapat membuat investor tertarik terhadap bidang tersebut. Maka ini dapat menarik minat dari investor. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu hubungan investasi dengan perusahaan asuransi. Dalam melakukan investasi agar usaha yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana, resiko usaha yang dilakukan, maka para pelaku investasi sering melibatkan asuransi. Selain itu, perusahaan yang dilindungi oleh asuransi juga dapat menarik minat calon investor untuk menanamkan sahamnya. Selanjutnya itu beberapa alasan mengapa investasi erat kaitannya dengan asuransi. Yang pertama, produk asuransi terkait investasi. Dalam produk ini, sebagian dari prim yang dibayarkan oleh pemegang polis digunakan untuk membayar prim asuransi. Sementara sebagian lainnya investasi dalam portofolio diinvestasikan yang dapat dipilih oleh pemegang polis. Oleh karena itu, terdapat keterkaitan langsung antara investasi dan asuransi dalam produk semacam itu. Yang kedua, manajemen dana pensiun. Beberapa perusahaan asuransi juga bertindak sebagai pengelola dalam dana pensiun. Untuk dana pensiun karyawan, dalam peran ini mereka mengelola investasi dana pensiun karyawan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, yang ketiga, keterlibatan perusahaan asuransi dalam investasi. Perusahaan asuransi memiliki dana yang mereka terima dari pemegang polis. Sebagai prim, dana ini harus diinvestasikan oleh perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim yang mungkin muncul di masa depan. Yang keempat, perlindungan risiko. Asuransi dan investasi sering terkait karena keduanya merupakan bagian penting dari perencanaan keuangan. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, asuransi sebagai pihak yang mengelola risiko. Perusahaan asuransi juga memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen risiko. Mereka harus mengelola risiko yang terkait dengan investasi mereka, seperti fluktuasi pasar atau risiko kredit. Oleh karena itu, mereka sering dianggap sebagai pihak yang memiliki pengetahuan tentang risiko dan dapat membantu pemegang polis dalam mengelola risiko melalui produk-produk asuransi terkait investasi. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu tujuan dari rencana investasi. Tujuan dari rencana investasi adalah untuk merencanakan cara mengalokasikan dana Anda dengan bijak agar dapat mencapai tujuan keuangan tertentu. Rencana investasi membantu Anda memutuskan bagaimana menginvestasikan uang Anda agar dapat tumbuh seiring waktu atau mencapai tujuan finansial tertentu. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai
perencanaan atas investasi. Perencanaan atas investasi ini sangatlah penting untuk dipahami sebelum melakukan investasi, karena dengan melakukan perencanaan ini, perencanaan yang baik, mengidentifikasi tujuan perencanaan dan mengubahnya menjadi rencana keuangan yang baik, maka otomatis akan membuat kita semakin percaya diri dalam melakukan investasi dan dapat memenuhi tujuan dari investasi yang akan kita lakukan. Begitu pula dilihat dari bentuk bagaimana investasi tersebut dengan pajak dan lain sebagainya. Maka itulah tadi penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.